Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam semangat untuk semua peserta Juminar yang sudah hadir di malam hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, senang banget nih kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara penuh semangat yang pastinya ya. Dan pastinya juga penuh inspirasi dengan tema 5 menit siap jualan online. Perkenalkan, saya Anissa yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara Juminar pada malam hari ini. Saya juga nggak sendiri ya teman-teman karena hari ini saya juga ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Teh Aulia dan juga Teh Kania, yang akan berbagi pengalaman dan tips praktis seputar dunia jualan online. Jangan khawatir, mereka berdua juga sudah berpengalaman dalam membangun bisnis digital dan juga membimbing banyak reseller untuk bisa sukses jualan dari rumah. Jadi siap-siap ya, hari ini kita akan belajar banyak hal seru dan bermanfaat tentunya. Nah, jadi sebelum kita bahas langkah-langkahnya, kita lihat dulu nih beberapa hal yang sering menjadi kendala bagi calon penjual online ya. Biasanya banyak yang bilang, aduh, aku nggak punya modal nih, atau ada juga yang takut memulai, takut gagal, dan nggak punya stok barang gitu, dan takut rugi juga. Padahal semuanya masalah ini tuh bisa diatasi kalau misalkan kita tahu sistem dan strategi yang tepat. Nah, melalui acara Zoominar kali ini, kita akan sama-sama belajar cara memulai jualan online tanpa modal besar, tanpa stok barang, dan tentunya tanpa takut rugi. Jadi tetap semangat ya, ikutin sampai akhir, karena banyak banget insight berharga yang akan dibagikan oleh Teh Aulia dan juga Teh Kania nanti. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita kupas tuntas. Silakan Teh Aulia. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Teh Anissa. Nah, untuk yang belum ini mungkin ya, tadi saya juga udah sering nongol di grup. Perkenalkan saya Aulia sebagai penanggung jawab di Kemitraan King Salman. Cuma kali ini saya tidak sebagai penanggung jawab di kemitraan, tapi sebagai mentor mungkin ya. Tapi kalau disebut mentor juga terlalu ini ya, terlalu seperti menggurui gitu. Mungkin menjadi rekan senior yang mungkin sudah lebih dulu berkecimpung di bidang online begitu ya, jualan online bisa dibilang. Nah, tapi kalau misalkan sampai saat ini saya lebih lebih sering membantu mitra-mitra saya untuk jualan di secara online, tapi dengan berbasis gratis bisa dibilang tanpa modal gitu ya. Karena memang yang menjadi kendala adalah dari banyak orang adalah membutuhkan modal besar untuk berjualan ya. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala. Nah, makanya kali ini saya mau menjelajah ke eh, orang-orang yang mau memulai berjualan tapi tidak bergabung di kemitraan kita, di kemitraan King Salman. Saya mau menjamah dulu nih rekan-rekan semua yang di luar kemitraan saya bahwa ayo kita semua juga bisa kok jualan online. Makanya mungkin kakak-kakak semua atau mas-mas semua, bapak ibu semua yang hadir pada kesempatan malam ini kita bisa belajar bareng ya. Bukan saya menggurui tapi kita belajar bareng. Kita bisa bareng-bareng gitu ya. Oke, saya mau menjelaskan tentang 3 langkah praktis siap jualan online. Gak perlu stok, gak perlu ribet. Untuk yang baru pertama kali untuk berjualan ya, mau baru ada niat nih untuk berjualan online, makanya saya mau banyak belajar gitu. Bisa banget. Nah, ini adalah langkah yang cepat ya, 3 langkah praktis. Karena kan kita pasti maunya jualan tapi nggak ngeluarin modal ya. Karena masih ada keterbatasan modal dan kita juga masih bingung untuk mulai dari mana. Nah, makanya kita jelaskan nih di sini dengan 3 langkah mudah aja. Nggak perlu stok, nggak perlu ribet. Langkah pertama adalah pilih produk yang tepat. Langkah kedua adalah posting cerdas dan konsisten. Langkah ketiga adalah gunakan sistem tanpa stok atau gabung di kemitraan. Nah, langkah ini akan kita kupas tuntas pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dari langkah yang pertama. Boleh di Benten next? Oke. Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu pilih produk yang tepat. Untuk kita mulai berjualan online atau kita mulai berjualan setidaknya, itu kita pasti harus punya produk dulu. Apa yang mau kita suguhkan ya kan? Apa yang mau kita jualkan? Pasti yang pertama adalah pilih produk yang tepat. Kenapa sih dengan berjualan online, kenapa nggak offline aja? Kalau misalkan kita berjualan offline, itu adalah kita lebih, bukan dibilang ribet ya, tapi membutuhkan modal. Modalnya itu adalah apa? Mulai dari tempat, mencari tempat, menggunakan tempat, kemudian harus ada sampel barang, dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya kita kenapa saya arah ini apa nggak perlu modal karena kita cukup berjualan online aja. Nah, pilih produknya apa? Produknya harus yang tepat.
sekarang ini banyak sekali produk yang bisa teman-teman semua cari gitu ya. Ingat, banyak produk itu banyak, tapi jangan semua dijual. Tapi jual yang gampang dipercaya. Ingat ya, jangan semua dijual karena produk itu banyak, tapi jual yang gampang dipercaya. Nah, Bapak Ibu semua atau kakak-kakak semua di sini mungkin ada yang belum pernah berjualan ya, tapi coba deh cari insight, cari produk yang kira-kira orang tuh gampang untuk percaya. Karena misalnya, kalau misalkan kakak semua ini adalah orang yang baru berkecimpung di bidang jualan online, kira-kira kalau menjual asal produk, contohnya jualan emas misalnya, apakah orang akan mudah percaya? Tentunya enggak ya. Karena kenapa? Karena kakak-kakak semua ini adalah orang yang baru berkecimpung di dunia jualan online. Masa sih tiba-tiba dia jualan emas? Kira-kira perlu nggak? Maksudnya kira-kira orang akan gampang percaya nggak? Belum tentu. Kenapa? Kalau misalkan mungkin itu teman-teman kakak semua, itu juga belum tentu dia mudah percaya. Kenapa? Karena kalau misalkan emas, contohnya mereka harus mengetahui banyak sekali produk knowledge-nya, mulai dari kadar emas dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ada produk knowledge yang harus didalami terlebih dahulu. Cari produk-produk yang gampang dipercaya. Contohnya, mungkin makanan, atau enggak bahan-bahan yang sehari-hari mudah ditemukan, itu juga mungkin produk yang gampang dipercaya, atau dengan harga-harga atau produk yang dengan harga murah. Nah, itu juga kan akan gampang dipercaya. Kalau misalkan barang yang langsung harganya mahal, itu bisa jadi juga agak sulit untuk orang mempercaya ya. Misalnya tiba-tiba, oh saya mau jualan motor aja, belum tentu orang percaya gitu ya. Makanya jangan semua dijual, tapi jual yang gampang dipercaya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin pertama adalah pilih produk yang punya makna atau value. Nah, sebetulnya tadi kan saya bilang jual yang gampang dipercaya. Contohnya dengan apa namanya, produk yang harganya murah ataupun yang tidak terlalu mahal lah istilahnya, ataupun tidak membutuhkan produk-produk ya apa namanya, tidak membutuhkan banyak produk knowledge yang begitu dalam begitu ya, atau nggak harus membutuhkan keahlian khusus maksudnya, membutuhkan keahlian khusus. Oke, pilih produk yang punya makna atau value. Cari produk-produk yang memang punya value-nya tersendiri. Contoh misalnya, kita jual apa ya? Kalau misalkan di kemitraan kita, kita tuh punya beberapa produk yang memang punya value-nya sendiri. Contoh, kemitraan King Salman itu adalah punya Al-Quran custom, atau misalkan produk oleh-oleh haji atau produk oleh-oleh umroh ya. Kita punya produk oleh-oleh umroh. Kalau misalkan kakak semua bisa cek di Instagram kita, kita ini punya apa namanya, produk oleh-oleh umroh. Makanya kita kasih value lain. Apa sih yang membedakan produk kita dengan produk lain? Itu kan value yang kita punya. Contohnya, produk oleh-oleh yang kita punya itu punya desain label box yang unik, yang desainnya orang belum punya. Itu adalah sebagai bentuk value. Yang kedua, contohnya produk kita juga yang oleh-oleh ini adalah punya packaging yang higienis, yang sealnya itu nggak gampang dibuka. Berarti yang lebih premium ya. Berarti itu value-nya lebih. Jadi kita punya makna yang lain. Maknanya adalah kita mempunyai historical dalam produk ini. Kayak ceritanya apa sih produk ini tuh bagusnya gimana sih? Value-nya apa sih? Nah gitu ya. Jadi cari produk itu nggak asal produk. Oh aku deh mau jualan. Misalnya aku mau jualan tumbler deh. Tapi tumblernya tumbler yang ya udah tumbler aja. Nggak punya historical, nggak punya value yang lain. Padahal kalau misalkan misalnya kita mau jual tumbler, kita harus cari produk yang ada value-nya. Misalnya, oh iya tumbler ini tuh anti panas, atau enggak misalkan bisa tahan dingin 12 jam. Itu kan juga value dalam sebuah produk. Ya, jadi dia nggak bisa asal aja kita jual produk. Nah, kita harus tahu value-nya dulu dari produk itu. Misalnya kita mau jualan, apalagi misalnya, kita mau jualan, misalnya jualan parfum. Andai kata itu jualan parfum. Nah, apa sih yang membedakan produk yang mau kita jual dengan produk parfum lain? Nah, kita harus dalami dulu tuh kayak value-nya mau yang kayak gimana, bedanya apa. Misalnya, parfum yang wanginya misalnya bisa tahan 12 jam misalnya. Tapi dengan harga 60.000 misalnya. Hal-hal yang kayak gitu kan jadi value lebih. Ya, seperti itu. Jadi pilih produk yang punya makna dan value. Seperti itu. Yang kedua, pastikan produknya sudah ada foto, testimoni, dan kemasan menarik. Nah, ini juga sebagai daya tarik lain. Kalau misalkan nih, kita misalkan cari produknya apa ya kira-kira ya yang bagus ya.
Gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya udah banyak affiliate ya. Cuma kan kalau misalkan affiliate itu lebih ke mempromosikan dan mendapatkan komisi gitu. Nah, tapi dengan mempromosikannya dengan foto atau video. Nah, carilah kalau misalkan teman-teman semua ini mau menjualkan produk itu sebagai penjual ya, bukan menjadi afiliator, tapi menjualkan produk, artinya marginnya lebih besar. Nah, carilah kemitraan yang biasanya suka udah ada fotonya, testimoninya, kemasannya menarik karena foto juga kita tuh penting. Kita kan mau jualan, masa sih nggak ada fotonya, nggak ada videonya, kan nggak mungkin. Ya, jadi makanya cari kalau misalkan mau jualan itu misalkan cari ke suppliernya, cari ke distributornya, apakah udah ada foto atau udah ada testimoni. Produk itu wajib punya testimoni. Biar apa? Karena testimoni itu lebih menarik dibanding dengan hanya sekedar foto-foto aja. Karena testimoni itu adalah real penggunaan dari konsumen yang merasa puas dengan produk yang dijualkan oleh teman-teman semua. Seperti itu ya. Dan kemasannya menarik ya. Kemasan itu kan juga sebagai tampilan dari sebuah produk. Tampilan luar. Apakah menarik? Misalnya menjualkan apa ya? Misalnya menjualkan produk, contohnya ya, kalau misalkan kita misalnya, kalau kita ada produk kurma misalnya. Kita punya produk kurma, tapi misalnya kemasannya cuma pakai plastik aja. Kira-kira menarik atau enggak? Kalau menurut saya enggak ya, karena kenapa tidak menarik? Karena produk itu jadi seperti sama aja kayak kurma kiloan di luar sana gitu. Apa bedanya dong produk kita dengan produk yang di luar sana? Makanya kita harus cari ke produk dengan kemasan yang menarik gitu. Ya, kalau misalkan kita contohnya ya ada kurma King Salman, ada King Ajwa. Nah, itu kan sebagai bentuk kemasan yang menarik. Apa membedakan? Sebenarnya kurma itu sama aja ya semuanya. Tapi yang membedakan itu apa? Kemasan. Kita beda sama yang lain. Kita lebih higienis dan sebagainya. Seperti itu ya. Lanjut. Poin pentingnya adalah pesan utamanya adalah mulai dari produk yang sudah siap. Oh, sorry, yang terakhir. Jadi kamu nggak perlu riset, tinggal pakai aset yang sudah disiapkan oleh timnya. Gitu ya. Jadi karena kalian atau Bapak Ibu semua ini mau menjualkan produk tanpa modal, carilah supplier yang sudah menyiapkan fotonya, testimoninya, dan kemasan yang menarik. Itu tinggal apa? Biar Bapak Ibu semua ini tinggal promosi aja, tinggal posting aja. Karena kan mau jualan online. Kalau jualan online itu medianya apa? Medianya itu adalah yang paling mudah adalah dengan posting status. Posting apa namanya yang di Facebook itu juga sama. Itu juga postingan itu juga sebagai bentuk promosi kita. Biar apa? Biar orang-orang tahu gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua riset karena riset itu memerlukan tenaga dan memerlukan dana ya. Jadi carilah produk yang memang sudah bagus dari sananya. Gitu. Tinggal posting aja gitu ya. Pesan utamanya adalah mulai dari produk yang sudah siap jual, bukan yang masih kamu bangun harus dari nol. Gitu ya. Jadi pesan yang dari langkah pertama ini adalah cari produk yang memang sudah siap dijualkan, bukan yang masih harus kamu bangun dari nol. Karena kalau harus bangun dari nol, memakan waktu, memakan biaya. Begitu ya. Langkah kedua kita lanjut adalah tentang posting cerdas dan konsisten. Ingat ya, posting cerdas dan konsisten. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa media kita sebagai kita kan mau promosi secara online dan gimana caranya biar gratis, ya. Yang pertama adalah dengan posting. Nah, Bapak Ibu semua kan pasti punya WhatsApp, ya. Kakak-kakak semua ini pasti punya WhatsApp. Kalau kita berjualan itu, kan kita misalkan sebenarnya kita share status kita di WhatsApp ataupun misalnya di Instagram. Itu juga kita untuk nge-share story di Instagram atau di Facebook. Itu kan sebagai hanya berbagi momen sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya kita berjualan online, orang yang menonton story kita itu adalah database kita ya. Jadi media yang kita gunakan adalah dengan berpromosi di status kita, entah di WhatsApp, Instagram ataupun Facebook. Jadi langkah kedua adalah dengan posting cerdas dan konsisten. Sebetulnya mau di status bisa, mau di postingan feeds juga bisa, nggak masalah ya. Yang penting konsisten gitu ya. Karena konsisten itu terasa mudah diucapkan,
tapi susah untuk dijalani. Coba deh, ya. Ingat ya, bukan siapa yang paling sering posting, tapi siapa yang paling konsisten dan relevan. Ya, siapa yang paling konsisten dan relevan. Relevan itu sesuai, ya. Oke, lanjut ke tekniknya. Gunakan format 3 story jualan harian. Yang pertama, masalah yang dirasakan calon pembeli. Contohnya, masalah itu biasanya, ayo, kalau misalkan saya coba aplikasikannya dengan produk saya ya, dengan produk yang ada di kemitraan yang sama. Masalah yang sering dirasakan calon pembeli. Produk kita contohnya adalah oleh-oleh haji dan umroh. Nah, berarti masalahnya adalah, ayo siapa yang ribet? Ada yang mau berangkat umroh tapi ribet nggak atau bingung nggak cari oleh-oleh. Nah, atau kan misalkan ada rencana berangkat umroh tapi bingung cari atau merasa sibuk belum sempat untuk mencari oleh-olehnya. Nah, makanya itu adalah sebuah masalah. Nah, solusinya adalah lewat produk kamu. Nah, kalau misalkan dari produk kita, oke, kita punya slogan. Kalau di oleh-oleh haji dan umroh itu ya, eh, ibadah fokus, oleh-olehnya biar king sama money yang urus. Nah, berarti kan biar karena misalkan masalahnya ini adalah bikin ibadah kita umroh nggak fokus, makanya itu adalah sebuah masalah. Artinya, solusinya adalah dengan menggunakan produk kita. Karena secaranya didengarnya praktis gitu ya. Solusinya itu adalah produk kita yang kita punya. Gitu. Nah, itu juga bisa diaplikasikan dengan produk-produk teman-teman yang teman-teman mau atau teman-teman punya. Gitu ya. Contohnya misalkan pembalut kain ya, contohnya pembalut kain. Masalahnya adalah kamu sering iritasi kalau lagi datang bulan. Atau masalahnya adalah ternyata limbah pembalut itu sudah terlalu banyak misalkan di Indonesia misalnya. Nah itu kan sebuah masalah. Itu menjadi limbah misalnya. Dan solusinya adalah dengan pembalut kain itu. Dengan produk yang dipunya, yaitu produk pembalut kain. Dijamin gak iritasi dan gak akan karena bertahan 2 tahun jadi nggak menambah limbah. Nah, berarti kan itu solusi ya, produk solusi. Nomor 3 adalah format jualan hariannya adalah testimoni. Jangan remehkan, sekali lagi, jangan remehkan testimoni. Karena testimoni itu memperkuat keinginan dari calon konsumen untuk membeli produk kita. Itu. CTA. CTA ringan itu adalah click to action ya. Click to action. Jadi click to action itu adalah mendorong mereka untuk melakukan aksi ke kita untuk mau bertanya. Nah, misalkan mereka nanya akhirnya misalkan testimoni, iya Kak, terima kasih ya, barangnya bagus. Nah, itu kan berarti testimoni. Nah, CTA-nya adalah, CTA ringan itu adalah caption kita misalkan, wah alhamdulillah ada yang puas sama produk kita. Nah, itu kan berarti mendorong orang kayak, ih produknya bagus kali, iya. Sampai sampai orang pengennya bertanya, pengennya kepo sama produk kita. Gitu, sampai mulai tertarik. Oke, yang kedua adalah tambahkan elemen personal, misalnya lagi packing order atau testimoni pembeli. Ya, seperti tadi yang udah ya, testimoni pembeli itu juga sebagai pemantik. Nah, lagi packing order juga itu biasanya jadi pemantik. Misalkan, Alhamdulillah untuk packing orderan hari ini sebanyak 100 paket. Nah, ya, kayak gitu kan juga sebagai pemantik. Nah, sebagai konsistensi kita untuk mendorong konsumen, wah ternyata banyak juga yang tertarik sama produknya. Makanya banyak kan orang-orang yang eh, dia diem di tengah dan sisanya lautan paket. Karena apa? Karena ini adalah elemen personal atau ini adalah pemantik sebagai konsistensi atau posting cerdas gitu ya. Posting cerdas itu seperti ini gitu ya. Misalkan mendorong orang atau membuktikan tanpa bilang, wah ini banyak nih paket kiriman kita tanpa bilang seperti itu. Kita bisa lihat ini lagi packing orderan, ini lagi sibuk packing, atau enggak ini alhamdulillah ada kiriman untuk hari ini. Itu kan juga membuktikan bahwa kita ini real, kita ini jualan ada dan banyak yang beli dan banyak peminatnya. Nah, itu namanya disebut posting cerdas. Secara eksplisit, secara implisit menunjukkan bahwa oh ini produk kita bagus dan banyak yang suka dan banyak yang beli gitu ya. Yang ketiga adalah gunakan caption ringan seperti mau juga kayak mereka, aku bantu
atau aku bantu cek stoknya ya. Nah, itu kan berarti kalau misalkan kita ada interaksi lah di situ ya. Caption-caption ringan itu kayak mau nggak kayak gini atau enggak, ayo kapan nih, ditunggu ya untuk teman-teman yang mau juga kirimannya masuk kiriman hari ini. Nah, itu juga kan berarti sebagai caption ringan gitu ya. Terus sebagai pemantik interaksi seperti itu. Nah, untuk pesan utamanya di langkah ini adalah konsisten lebih penting daripada keren gitu ya. Harus konsisten dan juga postingnya harus cerdas gitu ya, yang mengimplisitkan sesuatu gitu. Oke, boleh dilanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah terakhir adalah gunakan sistem tanpa stok atau contohnya gabung kemitraan ya. Oke, fokus promosi bukan pusing kirim. Karena teman-teman semua ini pengennya adalah tanpa modal ya. Maksudnya lebih mudah sih jualan online itu sekarang tuh udah nggak usah ribet mikirin kayak kalau misalnya jualan online itu kita nggak usah mikirin packingnya, nggak usah untuk sewa gedung atau nggak sewa ruko juga nggak usah. Kita nggak usah pusing mikirin bubble wrap, lakban dan sebagainya, kita nggak usah. Sekarang udah mudah, zamannya udah mudah, kita nggak usah mikirin stok lagi. Biarin supplier atau distributor yang mikirin stok. Kita cukup fokus untuk jualan aja, gitu ya. Kita harus fokus, fokus untuk promosi aja. Karena supplier, distributor banyak. Sekarang banyak yang jual. Tinggal kita aja fokus promosinya untuk konsumen kita, gitu ya. Yang pertama, kamu tinggal promosikan semua pengemasan dan pengiriman dibantu. Kalau kita dibantu tim King Salman ya, cuma kalau misalkan selain itu ya silakan sama distributornya masing-masing, sama suppliernya masing-masing. Jadi carilah kemitraan atau enggak cari supplier yang memang sudah menyediakan itu gitu. Gitu ya. Yang kedua adalah dapat materi jualan siap pakai gitu. Foto, caption, story, template. Nah, cari juga tempat jualan yang memang suppliernya yang sudah menyediakan materi foto, caption, story, template, dan lain-lain. Kalau misalkan kita di King Salman sendiri, kita udah punya ya marketing kitnya udah punya, terus apa namanya eh, semua reseller-reseller kita juga tinggal promosiin aja karena semua packing kita yang tentuin di sini. Karena kita yang urusin semua di sini packing, bahkan sampai bisa request kiriman mau mau tanggal berapa itu juga kita yang urusin di sini. Gitu ya. Biar kalau misalkan untuk packing, ngurusin ekspedisi, biar kita jadi sini. Karena kita kan sebagai supplier juga gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua mau cari misalnya, oh nanti oke nanti saya bantu jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kamu tuh bisa jual dari HP tanpa keluar modal. Bener ya? Kalau misalkan Bapak Ibu semua itu sudah punya apa namanya supplier yang oke, tinggal jalan aja langsung. Nanti kan kalau ada orderan tinggal dropship aja. Betul ya? Kalau misalkan ada yang belum tahu sistem dropship, jadi sistem dropship itu, misalnya skemanya ini adalah kakak semua atau Bapak Ibu semua ini kan promosi. Setelah promosi, oh ternyata ada yang mau beli nih produk kita. Nah, biar enggak bahasanya tabelit kalau bahasa Indonesia apa ya? Biar enggak pajuliwet gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada pesanan itu, nanti kita kan order ke supplier dengan harga reseller ya kan. Nah, nanti sama reseller sama suppliernya dibantu kirim ke alamat konsumennya. Itu namanya dropship. Tapi nama pengirimnya tetap nama reseller. Gitu. Itu namanya sistem dropship ya, buat untuk yang belum tahu. Intinya, kamu pesan utamanya adalah mulai dari nol, tapi nggak sendirian. Kamu semua atau bapak ibu semua atau rekan-rekan semua di sini mulai dari nol, tapi dibantu dengan jualannya dengan apa namanya nggak sendirian tuh dari foto caption, story, template yang lain-lain kan dibantu sama supplier atau distributor. Begitu ya. Nah, saya juga mau nunjukin kalau misalkan di kemitraan King Salman itu juga kita punya apa namanya tadi the materi jualan siap pakai. Boleh di ini unshare, oke. Saya bantu share ya untuk marketing kitnya. Izin share untuk rekan-rekan semua. Oke. Sudah? Udah ini udah masuk ya? Udah masuk belum? Udah. Oke.
ini adalah marketing kit yang kita punya untuk reseller-reseller kita ya. Karena kan reseller kita itu jualan oleh-oleh haji dan umroh ya. Seperti ini kita siapin fotonya tuh kan ada kiriman kiriman apa video kirimannya, packingnya, produknya, captionnya juga kita buatin mana ya ada caption. Iya ada captionnya, katalognya kita buatin, fotonya udah nggak usah bingung lagi untuk cari-cari materi promosi. Jadi Bapak Ibu semua juga nggak usah beli sampel untuk difoto dulu, nggak usah. Karena kita udah sediain semua. Nah itulah maksudnya carilah kemitraan yang memang sudah menyediakan ini semua. Kita punya produk lain, misalnya contohnya Quran. Kita punya banyak nih captionnya, foto-fotonya, videonya, dan sebagainya. Karena kita punya produk pun banyak gitu ya, makanya semuanya harus ada materi promosi gitu ya. Karena biar reseller kita juga bisa milih mau produk yang mana. Seperti itu. Oke ya, mungkin seperti itu. Saya stop share lagi. Lanjut ke slide berikutnya ya, atau sama tekan ya? Langsung berikutnya. Oh enggak, ini mesti selesai. Satu lagi, terakhir. Terakhir ya, sebentar, terakhir. Tiga langkah ini bisa kamu lakukan bahkan hari ini juga. Nggak perlu stok, nggak perlu stok, nggak perlu modal, cukup niat dan HP aja. Ingat ya, cukup niat dan HP aja. Karena apa? Tinggal posting. Jadi, pintar-pintar, kunci adalah pintar-pintar cari supplier dan produk pastinya. Yang kedua adalah konsisten, posting cerdas, jangan lupa. Yang ketiga adalah, tadi apa? Gunakan sistem tanpa stok biar nggak ngeluarin modal seperti itu ya. Oke, nah lanjut. Ini adalah contoh-contohnya yang akan dijelaskan langsung sama Ania. Mangga tekannya. Baik, selamat malam untuk yang sudah bergabung pada Zoominar kali ini. Untuk suara saya aman ya, terdengar dengan jelas? Siap, baik. Saya izin melanjutkan untuk materi yang telah dijelaskan Teh Aulia tadi. Tadi Teh Aulia udah menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh realnya. Karena kan tadi ya untuk gabung di kemitraan atau misalkan teman-teman di sini atau bapak-bapak ibu di sini mau mau untuk berjualan tapi tidak perlu ada stok, tidak perlu ada modal. Tadi sudah dijelaskan asal apa? Asal konsisten. Karena kalau misalkan ikut tips and trick dari Teh Aul tadi, katanya kan cari supplier yang sudah menyediakan media promosi. Nah, karena media promosinya sudah disediakan, kita tinggal posting, yaitu usahanya tinggal apa? Tinggal konsisten dan cara kita berkomunikasi serta bernegosiasi dengan konsumen. Nah, ini adalah contoh chat yang kurang efektif atau kalau bisa jangan dilakukan konsumen dan chat sesudah yang efektifnya yang bisa dilakukan untuk kita respon konsumen. Nih, contohnya seperti ini ya. Misalnya, kita itu memfollow up untuk orang yang sudah berminat akan membeli produk kita atau akan tanya-tanya misalnya ya. Di sini kita sapa dulu misalnya, halo Kak, masih ada yang bisa dibantu? Karena kan biasanya kalau orangnya sudah tanya-tanya, kita sudah melakukan penjelasan, biasanya suka banyak nih. Mungkin di sini yang udah berpengalaman jualan, udah banyak customer yang hit and run atau yang tanya-tanya aja, tapi untuk belinya nggak jadi atau kita gagal closing seperti itu ya. Lalu customernya pasti kebanyakan jawab lagi lihat-lihat dulu Kak. Nah, sama kita dibalesnya oke Kak. Nah, kalau untuk tips dari chat membalas customer itu diusahakan jangan berhenti di kita. Karena nanti kalau misalkan chatnya berhenti di kita, biasanya membuat customer hilang minat untuk membeli produk kita. Nah, gimana sih contohnya? Nih, kalau misalnya udah dijelaskan, customernya nggak ada respon, boleh kita bantu follow up lagi atau chat ulang seperti ini. Misalnya, hai Kak, aku bantuin cek stoknya ya, biar gak kehabisan warna favorit dari produknya. Kita basa-basi, tapi kita tunjukkan kepedulian untuk ke customernya gitu ya. Jadi kalau misalkan customernya udah jawab, boleh misalnya saya mau lihat gitu, saya mau dibantuin cek stoknya.
Nah, kita bantu jelaskan misalnya kebetulan ada warna gold dan blacknya lagi laris banget. Kita itu bantu sarankan biasanya customer atau kita misalnya pengalaman pribadi kalau misalnya membeli barang, kalau penjualnya menyarankan yang best seller, itu kan ke kitanya juga, oh ini respon dari penjualnya ramah. Lalu kita disarankan yang best seller, jadi udah pasti barang yang paling terbaik yang dijualkan oleh penjual tersebut gitu ya. Bisa ditanya mau aku siapin nggak satu paketnya dulu biar enggak kelok orang lain atau biar enggak terpesan orang lain. Sebetulnya misalnya barang kita itu stoknya aman, tapi untuk men-trigger saja nggak apa-apa. Kita bilang aja, boleh nggak kita siapkan paketnya biar nggak kelok sama orang, biar ada sense of urgency-nya, biar customer-nya itu oh kayaknya ini stoknya tinggal dikit nih gitu. Jadi pengen buru-buru beli. Sebenarnya itu mempengaruhi psikologi customer ya. Nah, bisa langsung customernya biasanya langsung boleh deh sekalian aja karena kan itu mempengaruhi psikologinya ya. Kalau misalnya kita basa-basinya stoknya itu habis, mungkin itu bisa dibilang gimmick, tapi nggak apa-apa itu salah satu tips and trick untuk closing. Nah, selain ini ada lagi contohnya. Misalnya kita mau follow up, seperti biasa customernya hilang respon. Kita follow up aja, Kak. Jadi ambil paketnya sekarang. Customernya kalau hilang respon kenapa? Udah pasti itu kurang minat sama produk yang kita jualkan atau masih mikir. Seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk customernya bisa berminat atau mau untuk membeli produk kita. Misalnya kalau customernya bilang nanti nanti dulu aja ya, Kak. Kita jangan sekali lagi jangan tutup chat di kita. Jangan sampai chatnya berakhir di kita. Kalau bisa, eh, selain tadi, chatnya kita panjangkan, atau kalau bisa ditutup dengan pertanyaan, biar customernya masih bisa bales. Jangan yang kayak gini ya. Oke, nanti nanti aja ya. Jadi kita seakan-akan pasrah. Kalau customernya gak mau atau kurang minat, kitanya pasrah. Oh ya udah deh, mungkin dia nggak cocok sama produknya. Nah, apa salahnya kita ikhtiar dulu karena tadi biasanya kalau misalkan kita nge-trigger itu mempengaruhi psikologis customernya untuk berminat ke produk kita. Kadang kan kita juga kalau misalnya menjadi pembeli, posisikan diri saja kalau misalnya kita menjadi customer, kalau misalkan kita ke-trigger untuk stoknya sedikit lagi atau limited, biasanya kita langsung buru-buru pengen beli saat itu juga. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang mungkin bisa ditiru ya. Kita follow up-nya, Kak, boleh aku bantu catat dulu paket yang Kakak mau, biar nanti tinggal lanjut aja kalau sudah fix. Seperti biasa, kita bisa basa-basi follow up-nya, tapi kita bisa tahu bahwa customer tersebut mau lanjut atau seperti apa. Kalau bisa, kita panjangkan chatnya, jangan diakhiri di chat kita. Biasanya customernya langsung bilang, boleh deh Kak, gitu ya. Nah, kita langsung bisa bales aja siap misalnya. Soalnya ini stoknya cepat banget jalan, aku bantu amankan dulu aja ya. Nah, kembali lagi kita harus ada kepedulian customernya. Jadi mereka respect ke kita. Oh, penjualnya ini peduli mau nyisihin stoknya buat aku baik banget gitu. Siapa tahu biasanya ada rasa gak enak gitu ya kalau misalnya customer udah disisihin stoknya sama penjualnya. Jadi selain dia takut kehabisan stok karena respectnya ke kita, biasanya dia berubah pikiran mau gitu. Jadi banyak ikhtiar yang bisa dilakukan. Kalau misalkan dari chat, tadi tipsnya itu jangan sampai chatnya berakhir di chat kita. Kalau bisa kita bantu follow up, kita bantu untuk sarankan yang terbaik, untuk sarankan pilihan yang customer bingung, kita bantu arahkan, lalu kita bisa trigger dengan menggunakan yang tadi stoknya terbatas, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin ada quotes yang bagus banget ya. Semua orang bisa mulai jualan, tapi gak semua punya tempat buat belajar bareng. Nah, seperti itu. Biasanya banyak orang, mungkin termasuk di sini teman-teman atau Bapak Ibu semua, ada niat untuk berjualan, tapi bingung mulainya dari mana, mau belajar dari mana. Nah, ini tadi sudah di-spill tipis-tipis juga oleh Teh Aul ya, bahwa di sini kita mengelola kemitraan King Salman. Nah, kalau misalkan ada yang berminat di sini, kita biasanya suka share
share juga tips and trik jualan. Kalau misalkan daftar juga udah langsung dapat admin pembimbing, bisa sharing, bisa konsultasi, dan yang paling pentingnya dapat marketing kit yang tadi Teh Aul bilang. Kita itu salah satu kemitraan yang lengkap untuk marketing kit atau bahan promosinya. Jadi kakak-kakak di sini bisa langsung posting bahan promosinya, nggak perlu bingung. Caption misalnya kalau saya posting foto ini, caption yang bagusnya kayak gimana ya buat promosi kita sudah sediakan. Yang penting tadi apa? Yang penting konsisten. Sama tadi tinggal diusahakan untuk komunikasi dengan baik dan juga negosiasi dengan customernya. Paling untuk yang saya bisa sampaikan seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk sesi Q&A atau tanya jawab. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bisa bantu jawab. Baik, saya kembalikan dulu ke moderator kita ya, silahkan. Oke, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman semua. Kita udah belajar bersama nih bahwa untuk memulai jualan jualan online itu ternyata nggak perlu nunggu sempurna ya, cukup 5 menit aja untuk berani mulai. Terima kasih banyak untuk Teh Aulia dan Mbak Kania atas ilmu dan pengalamannya yang sangat inspiratif pada malam ini ya. Jadi dari pembahasan tadi nih kita bisa simpulkan bahwa untuk mulai jualan itu tidak perlu rumit ya, cukup dengan 3 hal praktis. Yang pertama, pilih produk yang tepat. Nah, pastikan produknya juga sudah punya pasar, berkualitas dan juga mudah dijual. Yang kedua itu posting dengan cerdas dan juga konsisten. Nah, teman-teman bisa gunakan media sosial untuk membangun kepercayaan dan menarik perhatian calon pembeli. Dan yang terakhir itu gunakan sistem tanpa stok. Nah, teman-teman bisa manfaatkan peluang dari program kemitraan ataupun reseller. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mulai tanpa harus keluar modal modal besar ya. Jadi dengan 3 langkah ini siapapun bisa mulai jualan dari rumah, bahkan hanya dalam hitungan menit. Nah, yang paling penting itu adalah niat, komitmen, dan kemauan untuk kita terus belajar dan berproses. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar materi pada malam hari ini, bisa tentang cara memilih produk, tips promosi, ataupun bagaimana sih sistem tanpa stok ini bekerja gitu. Langsung boleh tulis saja di kolom chat ya, nanti kita bahas satu persatu. Atau misalkan mau ada yang raise hand boleh di on cam. Hmm? Oke, sudah ada yang tanya ya ternyata ya. Nih, untuk yang pertama ada dari Kak Untung Raharjo katanya. Di Shopee ada King Salman Official Store, apakah sama dengan King Salman ini? Katanya. Oke. Oke, saya izin bantu jawab ya, Pak Untung. Nah, Alhamdulillah memang kita betul yang di King Salman Official, yang di Shopee, yang di TikTok, itu juga punya kita. Boleh cek juga di Instagram, King Salman Official, atau yang King Salman Academy. Ini kan follow satu akun. Nah, itu punya King Salman Academy, punya King Salman Official. Itu memang produk kita betul, tapi itu memang disasarnya untuk konsumen atau end user gitu ya. Nah, kalau misalkan kemitraan ini untuk reseller gitu ya. Jadi kita membuka kemitraan tapi juga kita menjual ke end user juga seperti itu. Ingat, nggak perlu takut rezekinya diambil atau gimana enggak, karena alhamdulillah sampai saat ini reseller kita nggak pernah ada yang merasa tersaingi gitu ya dengan King Salman. Ada kehadiran King Salman Store ya, King Salman Official Store itu nggak merasa tersaingi sama sekali karena memang jadi ada yang masih memang percaya dengan eh, ada yang sudah percaya ke marketplace atau Shopee, ada juga yang masih sangat percaya dengan dia order kekenalannya aja gitu. Ada yang masih seperti itu. Jadi semua ada semua ada konsep rezeki ya, semua ada konsep rezeki dan semua ada pasti ada hasilnya kalau kita mau usaha. Intinya gitu aja. Gitu ya. Ada lagi tuh Kak Kanisa mau bantu dia boleh Kanisa. Oke, kata kakak Mister Radi katanya, Masya Allah, mantap Kak ilmu hypnoselling sama hypnoclosingnya. Wah, ya terima kasih juga kakak, sama-sama. Dari Kak Untung Raharjo, kalau gabung kemitraan bayar berapa katanya?
Wah, alhamdulillah kakak kalau misalkan kakak mau nih, insya Allah kita membuka open recruitment kemitraan itu tidak berbayar alias gratis. Kakak langsung bisa gabung, terus juga kakak sudah langsung bisa mendapatkan harga reseller juga kak. Tunggu apa lagi ini mah, asalkan kakak ada niat tekad untuk jualan aja. Karena semuanya kita udah sediain, kakak tinggal mau gabung aja, itu gratis tidak dipungut biaya apapun. Dari Kak Jahe Merah. Kalau ada yang order misal 10, kita nunggu info ongkirnya dulu ya Kak dari admin. Lalu kita infokan biaya totalnya ke calon pembeli. Iya betul sekali Kakak. Untuk ongkirnya itu jadi menyesuaikan dengan jarak alamat dan juga gramasinya gitu. Jadi nanti kakaknya tinggal kirimkan format ordernya ke admin. Nanti admin akan membantu membuatkan invoice-nya beserta ongkirnya. Nanti kakak forward kembali ke konsumen kakak. Seperti itu kakak untuk sistemnya. Jadi nanti keuntungan kakak itu langsung kakak dapatkan dari hasil penjualan kakak gitu. Jadi untungnya bisa langsung kakak dapetin gitu. Jadi semakin kakak banyak menjual produknya, semakin juga banyak keuntungan untuk kakak sendiri gitu. Materi promonya via grup WA atau via Telegram. Nah, untuk materi promosi sendiri itu melalui Telegram ya Kak. Jadi nanti kita ada channel khusus, ada link khusus untuk diberikan kepada reseller gitu. Seperti itu kakak-kakak semua. Jadi insya Allah kami permudah asalkan kakak-kakak semuanya ini ada niat untuk menjualkan produknya gitu. Dan kalau misalkan kakak daftar itu insya Allah gratis ya. Kak, kalau misalkan ada pesan paket oleh-oleh kacang dan lain-lain, berarti nanti customer nantinya bungkusin sendiri ya Kak, katanya. Untuk isiannya sebenarnya sudah kita packing ya Kak ya, namun untuk packaging dan isiannya itu dipisah gitu Kak. Jadi khawatir nanti takut apa dalam pengirimannya itu takut rusak gitu. Jadi tinggal masukin aja sih ke packagingnya, jadi gitu Kak. Kak, saya juga jadi agen biro umroh, jadi personal branding sudah terbentuk. Apakah tidak akan pengaruh jika nyetatus produk ini? Gimana nih Kak nih? Siap, Pak Untung saya pada jawab ya. Justru kalau agen biro umroh, justru itu adalah personal branding yang sudah sangat terbentuk. Karena gini, oleh-oleh haji atau umroh ini adalah produk segmented. Kenapa disebut segmented? Karena hanya orang-orang yang mau beli itu adalah orang-orang yang sudah niat berhaji atau umroh. Betul? Karena kalau misalkan tidak ada niat, pasti nggak akan beli produk oleh-oleh ini. Betul apa betul? Betul ya. Jadi justru kalau misalkan tour leader atau agen biro umroh justru itu akan lebih sangat mempermudah untuk mencari konsumennya seperti itu. Yang nggak usah berarti gini, ada Terus, aja yang memang bilang kayak kalau jadi memang reseller kita itu juga banyak orang yang eh, sudah punya travel umroh. Nah, ada yang memang mau bisa jadi itu jadi kayak bundling paket. Jadi misalkan gini, oke, umroh sekian puluh juta, fasilitasnya dapat ini, dan juga oleh-oleh sebanyak berapa puluh pieces. Ada yang dibundling seperti itu. Tapi juga ada yang memang hanya menawarkan tidak sebagai sebuah bentuk kewajiban gitu. Jadi nggak ada memang tidak diwajibkan kan, cuma memang ini ada yang sebagai penawaran. Jadi bentuknya itu ada yang dibundling ke paket travel, ada juga yang tawarkan ke grup jamaah batch tersebut. Misalnya, oke untuk keberangkatan di bulan Oktober tanggal 20 sekian. Nah, ini kan ada grupnya pasti kan. Ya untuk keberangkatan-keberangkatan itu. Nah, itu kan bisa ditawarkan ke jamaah-jamaahnya seperti itu. Apalagi kalau misalkan menawarkannya dari jauh-jauh hari ketika mereka sudah mendaftar gitu. Apa mau di sekalian sama oleh-olehnya. Karena gini, karena kita juga punya fasilitas yang kita gunakan dan beberapa reseller juga gunakan ketika musim haji kemarin banyaknya. Misalnya, oke saya ini kemarin itu haji, ya, jadi kan dia haji nih. Oke saya tuh bulan segini haji, tapi saya kepulangannya sekitar tanggal ini, tapi saya takut uangnya kepake, saya bisa order sekarang nggak? Bisa. Jadi kita ngasih fasilitas karena kita tahu produk kita ini adalah untuk dibagikan. Jadi harus segar. Sementara orang yang mau berhaji atau berumrah itu adalah keberangkatan ke tanah suci dan itu memakan waktu belasan sampai puluhan hari. Artinya kalau misalkan pesan dan ini adalah sebagian besar makanan ya. Nggak masalah kalau misalkan produknya itu adalah prayer set atau alat-alat sholat. Tapi kalau untuk makanan
dan ini adalah mostly adalah makanan yang seperti buah, seperti kurma dan sebagainya, takutnya nanti keburu busuk. Nah, makanya kita ngasih fasilitas adalah boleh pesan sekarang tapi nanti kirimnya mendekati ke pulang. Gitu. Makanya kita kasih fasilitas itu. Jadi biar apa ketika nanti sampai atau mendekati kepulangan, ketika dibagikan itu barangnya masih bagus, barang yang baru. Gitu ya. Jadi seperti itu justru kalau agen biro umroh lebih bagus karena brandingnya sudah terbentuk gitu loh. Karena segmentasi konsumennya juga sudah ada seperti itu ya. Oke, paling seperti itu Teh Nisa. Oke, baik. Terima kasih ya Teh Au ya atas penjelasannya. Nih, ada lagi nih pertanyaannya. Harga konsumen belum termasuk ongkir ya, Kak? Iya betul, Kak. Untuk harga konsumen itu belum termasuk ongkirnya gitu. Jadi, ongkir ke setiap alamat itu beda-beda, Kak. Dan gramasinya juga beda-beda. Jadi, artinya harga konsumen itu belum termasuk ongkir gitu. Oh, Kak, pengiriman langsung atau butuh berapa lama, Kak? Katanya. Nah, untuk produknya, insya Allah kami ready ya, Kak ya. Kecuali untuk custom nama. Jadi, kita tuh ada beberapa produk, Kak. Yang pertama itu ada produk yang langsung ready, ada juga ada produk yang PO kayak gitu Kak. Karena saya lihat ada custom nama. Iya betul, kalau misalkan untuk yang custom nama itu PO Kak sekitar 5 sampai 7 hari. Kalau misalkan produk ready itu siap Safa atau misalkan yang non custom nama itu kita bisa langsung kirim hari itu juga sebelum batas order karena kita ada batas order hariannya. Seperti itu Kak Dian. Gimana nih ada yang mau ditanyakan kembali? Malam ini. Oh, masih ada nih kata Kakak Mister Radi. Oh iya Kak, kantor ini pusatnya di mana ya Kak? Di Bandung ada kantor cabangnya Kak? Nah, kebetulan kita pusatnya ini di Sukabumi, Jawa Barat Kak, tepatnya di Cisaak gitu. Jadi untuk kantor cabangnya sementara ini kita belum ada. Untuk Kak Untung Raharjo ada produk Zam-Zam kemasan 5 liter. Wah, untuk sementara ini kita nggak ada ya Kak ya. Jadi untuk air jam-jamnya hanya di pack-pack kecil aja. Jadi nanti kalau misalkan buat kakak-kakaknya yang mau daftar, nanti paling kita kasih tahu di grup aja ya Kak ya, Kak Aul. Ya, oke ya. Nanti kita informasi selanjutnya itu kita nanti kirim di grup aja. Gitu ya kakak-kakak semua. Sebelum kita tutup ada yang ingin tanyakan kembali? Oke, jazakallah khairan. Ya, sama-sama Kak Untung. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya selesaikan ya untuk Zoom Webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Teh Aulia dan Teh Kania atas ilmunya dan pengalamannya yang sangat inspiratif pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh peserta Juminar yang sudah aktif menyimak dari awal sampai akhir. Semoga setelah acara ini teman-teman semua bisa langsung take action dan mulai perjalanan jualan online-nya dari sekarang. Jangan lupa keberhasilan dimulai dari keberanian untuk mencoba. Saya Anissa, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.